Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus Tuh. tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya warga Adiuswo GKJW Sidoarjo yang berbahagia. Syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini, tanggal 31 Agustus 2021, kita masih diperkenankan Tuhan untuk mengadakan ibadah tutup bulan. Ibadah tutup bulan ini merupakan ungkapan syukur kita bahwa kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita ungkapkan syukur kita melalui doa, pujian, persembahan, dan
menerima firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan, karena selama ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai, memberkati, dan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Engkau memberi kekuatan pada kami. Tuhan, di tengah persekutuan ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak mampu untuk bersama-sama bersekutu di dalam ibadah daring ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, sertai kami dengan urapan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yudit Agung Mirasa yang terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan membacanya, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada henti kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Bapa selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Bapa selalu membimbing kami, Bapa selalu memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu Adioswo boleh mengadakan ibadah tutup bulan di bulan Agustus pada saat ini. Walaupun di dalam suasana ibadah di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Tangan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan semuanya kepada kami. Tuhan,
Kalau pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu, urapilah hati dan pikiran kami, lebih-lebih Bapak Penatua Agung Yudit Agung Mirasa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kuasai dengan Roh Kudus-Mu, biar apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya bekerja di dalam mulut tutur kata Bapak Yudit. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertainya. Kami anak-anak-Mu, para adioswo, boleh membawa kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih-lebih boleh menguatkan iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa kesalahan kami apabila di dalam kehidupan kami kurang berkenan di hati-Mu Bapa, menyakiti hati sesama kami. Ampunilah ya Bapa, biar pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa, ucapan syukur dan permohonan ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah Bapak Ibu bacaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 427 bait 1 dan 2 dengan judul Ku suka menuturkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yang Kong Yang Ti, yang pada saat ini berbahagia di rumah, Salam, Tuhan Yesus memberkati. Tentunya kondisi panjenengan saat ini merupakan suatu investasi yang panjang sekali, dan itu tidak bisa
menjadi instan. Kondisi sehat itu tidak bisa menjadi instan, tetapi itu suatu rangkaian yang panjang, butuhkan suatu maintenance, pemeliharaan, sehingga panjenengan menjadi kondisi seperti saat ini. Terlebih di saat pandemi ini, tentunya kita patut bersyukur masih boleh bersama-sama, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul saudara, anak, putu, dengan keadaan seperti ini. Pada saat ini kita menggumuli bersama, yaitu surat Yakobus terkait dengan iman dan hikmat. Yangkung Yangti yang dikasih Tuhan Yesus, Pak Ibu Oro Adiesmo, kalau kita lihat di saat pandemi ini, suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Suatu hal yang rutinitas menjadi hal yang sudah tidak bisa berjalan rutinitas. Ya, contohnya saja yang kita lakukan barusan, yaitu kita memperingati 17 Agustus. Itu yang sederhana. Yang harusnya biasanya ada karnaval, adanya pesta pora mungkin, adanya suatu acara-acara yang megah, yang membutuhkan mobilisasi atau persekutuan orang, itu tidak bisa dicapai. Bahkan upacara saja harus dilakukan di rumah masing-masing. Walaupun waktu itu Bapak Pendeta yang menjalankan upacara di Istana Merdeka. Nah, terkait 17 Agustus ada yang menarik, yaitu terkait pidato Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden menyampaikan di pidato kenegaraannya bahwa krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Ya, kalau bisa kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, tentunya masih banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi juga sekaligus menguatkan. Kita tentunya ingin pandemi ini menjadi mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri di dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah kita semuanya. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita semuanya. Beban yang penuh dengan risiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelola semua pilar kehidupan. Kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian kita, dan kecepatan kita dalam menghadapi semuanya ini diuji. Sekaligus kita juga diasah dengan pandemi ini. Ujian dan asahan menjadi dua sisi, bagaikan mata keping uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan hanya beban dan yang diberikan kepada kita
Tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tak kala ujian itu terasa semakin berat, asahan juga semakin meningkat. Itulah proses untuk menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh dan mampu memenangi gelanggang pertandingan. Itu secuil singkat dari apa yang disampaikan Bapak Presiden kita Joko Widodo kepada kita semuanya di saat kita menghadapi pandemi. Semua hal tentunya harus kita rubah menjadi suatu tantangan, bahwa api yang menyakitkan itu harus menjadi api yang menyinari. Tentunya sinar itu yang memberkati kita, memurnikan kita. Itu yang harus kita pegang. Kita kembali kepada bacaan kita, yaitu yang terambil dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 yang telah dibaca tadi. Tentunya Yakobus ini memberikan kepada kita bahwa suatu percobaan adalah suatu hadiah yang diberikan Allah. Kalau kita pahami bersama, ada persamaannya terhadap 1 Petrus dan juga terhadap apa yang disampaikan Paulus di dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5. Jadi Yakobus, Paulus, dan Petrus mempunyai pemahaman yang sama terhadap percobaan. Petrus menyampaikan di dalam Petrus 1 ayat yang 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Begitu juga dengan Paulus menyatakan bahwa dalam Roma 5 ayat 2b sampai dengan 5 menyatakan bahwa kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi mereka bertiga ini, yaitu Yakobus, Paulus, dan Petrus, memahami suatu percobaan itu suatu hal yang indah di dalam kehidupan. Namun penekanannya berbeda di antara tokoh itu, yang mungkin didasari karena situasi saat itu memang berbeda-beda. Tapi intinya bahwa pencobaan, tantangan, hambatan itu merupakan suatu hal yang indah jika kita bisa mengolah dengan baik. Dan tentunya semuanya itu berpusat pada pengajaran Tuhan Yesus yang terambil di dalam Matius 5 ayat 12, ayat 11 sampai 12 yang menyatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu
difitnahkan, segala yang jahat. Tuhan menyampaikan berikutnya, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelumnya. Maksud kami, sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Masing-masing tokoh mempunyai penekanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang rasul-rasul lakukan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya di saat pandemi seperti ini kita menghadapi pencobaan, baik pencobaan ekonomi, baik pencobaan pemikiran kita, pencobaan pengharapan kita, dan juga hal-hal yang mungkin membuat kita sulit terlepas di dalam ketakutan pada saat ini. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa pencobaan itu adalah hadiah dari Allah supaya kita sempurna. Tapi ingat bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah, karena Allah sendiri tidak menciptakan celaka bagi kita semua. Itu yang perlu kita pegang. Sehingga di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami suatu kecelakaan atau kedukaan, kita percaya bahwa Tuhan terus berkarya di situ dan memberikan kita suatu hikmat kebijaksanaan. Sehingga kita di dalam pencobaan, tujuan akhir kita yaitu kita mendapatkan iman yang menumbuhkan ketekunan. Dan ketekunan itu yang maksud disampaikan oleh Rasul Petrus menghasilkan suatu kemurnian bagaikan emas tadi yang diceritakan. Namun yang khusus menekankan bahwa pencobaan itu adalah akhirnya menimbulkan kesempurnaan. Bahkan di dalam ayat Yakobus ini disampaikan sampai 7 kali, yaitu kesempurnaan hidup ini. Oleh sebab itu ditekankan bahwa kesempurnaan itu merupakan suatu integritas kita dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai komitmen diri di dalam mencapai kesempurnaan itu. Di saat kita menyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita menyatakan waktu Tuhan itu yang terbaik, ya kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan waktu-waktu kita terbaik. Jangan sampai kita memuji Tuhan seperti itu, tetapi kenyataannya kita masih merasa pada saat ini kondisi tidak baik. Pada saat ini kita mengeluh seperti ini. Jadi seakan-akan Tuhan tidak menyediakan waktu yang baik untuk kita. Kalau kita menyatakan misalnya kita memujikan suatu pujian, Gusti Yesus kula badhe ndek Tuhan selaminya, neremanggo salib Tuhan saja kula ning dunya. Kalau kita pengen mikul salib Tuhan, tapi kenyataannya kita lari dari salib-salib itu, itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang tidak punya komitmen, kita tidak punya integritas yang tinggi terhadap hidup. Di saat kita mengalami pencobaan, bencana seperti ini, kita lupa bahwa Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Nah, itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, Pak Ibu. Oleh sebab itu, pada saat ini kita perlu konsisten untuk mencapai kesempurnaan. Dan dengan kesempurnaan itu, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar
di dalam masa pandemi ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di saat kita mengalami kesulitan. Asal kita terus dekat dengan Tuhan. Dan karunia kasih itu pasti tercurah dalam kehidupan kita. Yakobus mengajak jemaat untuk meminta dan yakin pada Tuhan, tidak boleh bimbang. Karena dengan bimbang, orang akan mudah jatuh, diombang-ambingkan, bahkan oleh pemikiran-pemikirannya sendiri. Sehingga kebijaksanaan tidak ada pada orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam percobaan, ada dua hal yang perlu kita tekankan, yaitu tetap percaya dan tidak boleh bimbang. Itu yang penting. Dan kita perlu mengatakan pada diri kita, satu, yaitu pencobaan, penderitaan, suatu hal yang membahagiakan kita. Karena apa? Dengan pencobaan itu adalah hadiah yang menguatkan kita untuk kita menjadi sempurna. Tentunya sempurna, semakin sempurna seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan dalam kehidupan kita. Kedua, kita terus bertekun di dalam iman, kepercayaan kita pegang janji Tuhan, karena Tuhan pasti menguatkan diri kita. Ketiga, kita terus meminta dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Dengan hikmat dan kebijaksanaan itu kita bisa menjalankan kehidupan ini, dan hidup kita tentunya bersandar pada Tuhan sebagai Sang Pemilik kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita nikmati pandemi ini, bahwa pandemi ini suatu hal yang perlu kita memurnikan diri kita. Kalau dulu mungkin kita sering bergumul dengan orang, sering berkecamatan dengan orang, bahkan di dalam pergumulan itu kadang-kadang kita mungkin mengedepankan perkirikan kita. Pada saat ini kita disuruh banyak di rumah, disuruh banyak merenung, tentunya merenung hal-hal yang positif, dengan kita tetap setia pada janji-janji Tuhan. Pandemi ini adalah kawah condro dimoko. Tentunya Bapak Ibu, seusia Bapak Ibu yang mungkin ada yang 80 tahun belum pernah merasakan pandemi seperti ini. Jadi kita semua saling belajar, saling menguatkan. Tentunya keberhasilan itu kalau dihitung secara teori, orang yang paling berhasil adalah orang yang cepat di dalam beradaptasi, cepat di dalam mengintrospeksi, cepat mengambil tindakan yang benar, cepat merubah pola hidup yang pada saat ini memungkinkan untuk bertahan hidup. Kalau kita pada saat ini tetap berpikir di dunia-dunia yang pada saat itu yang lampau harus seperti ini, harus seperti itu, tetap kita bertahan seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang mungkin pada saat ini bimbang, ragu. Misalnya pemerintah suruh kita menjalankan 3M, pakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, ya harus kita lakukan. Kalau itu memang jalan yang terbaik, kita lakukan. Disuruh vaksinasi, harus cepat vaksinasi. Jangan bimbang dan ragu lagi, karena itu adalah jalan-jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan mungkin banyak lagi jalan-jalan yang diberikan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kita ikuti bersama. Kita percaya kita bisa melampaui pandemi ini dengan kita bertekun. Kalau ini bagaikan cobaan kehidupan kita yang mungkin menurut Bapak Ibu selama ini paling berat, ayo ini kita lalui bersama, jangan kita hindari. Percaya ini adalah penerang kita, memurnikan kita, seperti yang disampaikan Rasul Yakobus. Dengan
ini kita dimurnikan, sehingga kehidupan kita akan mendapatkan hikmat untuk boleh bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan kita menjadi orang-orang yang pribadi yang kuat sampai akhir hayat, berpegang teguh pada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 439 ayat ke-1 dan ke-2, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan keluarga bagi kami. Tuhan memberikan persekutuan bagi kami. Dan Tuhan selalu menyertai di dalam langkah-langkah kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami, walaupun di dalam media online ini Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur, karena pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan, yang semuanya itu hanyalah berkat yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan boleh kami pakai bersama-sama untuk persekutuan kami, khususnya di dalam gereja GKJW Sidoarjo ini Tuhan. Tuhan, di tengah ucapan syukur ini Tuhan, kami teringat akan saudara kami Tuhan, para kekasih kami, rekan kami, sahabat kami, yang mungkin pada saat ini Tuhan menderita sakit, mengalami pergumulan di dalam keluarganya, mengalami pergumulan akan masa tuanya, mengalami pergumulan akan ekonomi, dan juga mungkin pada saat ini Tuhan, dia merasa lemah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami, Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara kami, dan Tuhan terus memberikan semangat kepada saudara kami Tuhan, bahwa di usia yang lanjut ini Tuhan, tentunya Tuhan masih memakai saudara-saudara kami Tuhan
untuk tetap berkarya, tetap memberikan berkat, dan juga tetap menjadikan talang berkat bagi saudara dan kami semuanya, Tuhan. Tuhan, kami merasa Tuhan dalam kehidupan kami banyak kekurangan dan kelemahan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Baik dosa yang kami sengaja maupun dosa-dosa yang kami tidak sengaja Tuhan. Dan bahkan dosa itu Tuhan melukai saudara-saudara kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan untuk boleh membuka diri, berbagi kasih, dan juga memberikan apa yang sepatutnya Tuhan boleh kami berbagi berkat untuk saudara kami Tuhan. Baik itu berbagi pengharapan, berbagi kekuatan, berbagi cerita, ataupun bahkan berbagi berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberatkan kami semuanya Tuhan, untuk senantiasa memberikan arti bahwa kehidupan kami di usia tua ini Tuhan masih memberikan arti bagi kehidupan baik keluarga, tetangga maupun jemaat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan kami bersama-sama terkait perizinan gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati panitia pembangunan, memberkati Bapak Pendeta, memberkati penatua, diaken, memberkati semua yang terlibat di dalam persekutuan gereja ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kesatuan hati ini Tuhan, dapat kami jalankan karena ikatan kasih-Mu yang membersamai kami. Sehingga Tuhan, perizinan ini boleh kami terima dengan ucapan syukur dan boleh kami menjadi berkat untuk kelanjutan anak-anak generasi yang akan datang Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mundur dari persekutuan ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati langkah-langkah kami. Tentunya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, kami boleh bersuka cita menjalankan sisa kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 336 ayat 1-3, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yesus menginginkan daku
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikian Bapak Ibu, ibadah telah usai. Mari kita kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua sehat dan mampu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baru agar kita makin sehat dengan menerapkan 5M. Yang pertama, kita senantiasa memakai masker ketika berhadapan dengan orang lain. Kita sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan kita menjaga jarak satu sama lain. Kita hilangkan sementara kebiasaan berjabat tangan dan saling cipika-cipiki. Yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Ingat, lansia sebaiknya tidak pergi ke mal, apalagi berkerumun makan bersama dengan melepas masker, makan sambil ngobrol. Dan yang kelima, kita mengurangi mobilitas, artinya kita tidak usah keluar rumah kalau tidak benar-benar perlu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bersinar, bersinar.